Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'aluna minas su'ada wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiya. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المقطوم أبي العباس أحمد محمد سيجاني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيا أيها الإخوان والأخوات rahimakumullah, para ikhwan, para akhwat yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi, senantiasa dalam bimbingan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, untuk bermudzakarah, saling mengingatkan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit kita zahir maupun batin mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik untuk berbuat taat, untuk beribadah sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, akhwat yang berbahagia, melanjutkan kajian kita masih seputar nomor yang soal yang ke-26 ya. Soal yang ke-26 berkaitan dengan makan dari hadiah atau pemberian pemerintah, pejabat ya. Idan qala qultu, aku berkata, ini komentar ya, komentar dari Syekh Ahmad Dum bin Muhammad Al-Amin dari jawaban gurunya kemarin itu yang kemarin bahwasanya tidak makan dari pemberian pemerintah ataupun kalau di Senegal itu disebut dengan kesbur, itu jika ada yang lain itu lebih selamat. Tapi beliau tidak mengharamkan di sini, boleh. Qultu, aku katakan, wa qad hubbiba ilayya an ulhiqa huna ma jaa fi jawaidis sultan wa ta'amil umara ziyadatan lil bayan. Nah, ini kata Syekh Ahmad Dum. Beliau ingin menambahkan di sini, katanya, ingin menambahkan, menyertakan dari jawaban gurunya Syekh Malik bin Utsman tadi, apa yang telah datang dalam tentang hadiah penguasa, sultan itu raja, kalau kita ya presiden gitu, dan makanan para pejabat, umara, para pemimpin, para pejabat, untuk menambah penjelasan. Beliau akan sedikit menukil beberapa penjelasan ulama tentang hukum dari menerima hadiah atau memakan makanan yang dihidangkan, diberi oleh para pejabat. Waqad ajaba Sayyidina Abu Abdullah Al-Kansusi radhiyallahu an, Sayyidina Abu Abdullah Al-Kansusi radhiyallahu an telah menjawab, lamma su'ila an jawaizis sultan wasilatihi, tatkala beliau ditanya tentang hadiah dari penguasa, hadiah dari seorang pejabat penguasa dan pemberiannya. Hal yahillu akhluha am la? Apakah boleh diambil ataupun tidak?
Ini ada orang bertanya kepada Syekh Abu Abdullah Al-Kansusi tentang pemberian penguasa hadiah dari pejabat, apakah boleh diambil ataupun tidak. Bimana sahu dengan yang bunyi teksnya jawaban beliau itu. Alhamdulillah, dzakara al-Qurtubi sahibut tadhkira bi ahwalil akhirah di kitabihi Kamul Hirsi bizuhdi wal qana'ah. Mana sahu, alhamdulillah kata beliau, Imam Qurtubi, beliau menukil, Syekh Abu Abdullah Al-Kansusi menukil makalah dari Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi telah menyebutkan, Imam Qurtubi, penulis kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Akhirah, beliau menyebutkan dalam kitabnya yang lain, yaitu yang berjudul Kamul Hirs bizuhdi wal qana'ah, yang bunyi teksnya bunyi bacaan kitabnya itu yang beliau nukil ini. Rawaina annal imam Aba Amr ibnu Abdul Bar radhiyallahu an balaghahu wa huwa bisyatibah. Kami telah meriwayatkan bahwasanya Imam Abu Amr ibnu Abdul Bar, salah seorang muhaddis, perawi hadis, Ibnu Abdul Bar masyhur radhiyallahu an, telah sampai kepada beliau wa huwa bi Syatibah, dan beliau ketika itu berada di kota Syatibah namanya. Ada kota Syatibah. Nah, yang terkenal ada Imam Syatibi, itu berasal dari kota Syatibah ini. Dari kota Syatibah, anna aqwaman abuhu bi akli ta'ami sultan. Bahwa ada beberapa kelompok kaum mencelah Imam Abu Amr Ibnu Abdul Bar ini, karena dengan sebab beliau memakan makanan penguasa. Imam Abu Amr Ibnu Abdul Bar, ada beberapa kaum mencelah beliau dikarenakan beliau itu makan makanan yang diberi oleh penguasa. Wa qabuli jawaizihi, dan dengan sebab beliau menerima hadiah-hadiah pemberian dari penguasa, pejabat. Faqala, komentar beliau, Imam Abu Amr bin Abdul Bar ini mengatakan, qul liman yunkir akli bi ta'amil umara anta min jahlika hada fi mahalli sufaha. Itu jawaban beliau. Katakan kepada orang yang mengingkari aku makan makanan para pejabat, engkau karena kebodohanmu ini berada dalam di tempatnya para orang-orang bodoh. Nah, dia tidak mengerti. Kan engkau katanya min jahlika, karena kebodohanmu ini fi mahalli su, engkau berada di tempatnya para orang-orang yang bodoh. Artinya beliau memakan dari hadiah makanan para penguasa pejabat itu bukan tanpa alasan, ada alasannya. Jadi kalau engkau tidak tahu, kata beliau, tidak usah komentar, kata maksudnya seperti itu. Li'anna, beliau melanjutkan jawabannya, li'annal iktida bisalihin minas sahaba wa tabi'in wa a'immatil fatwa minal muslimin minas salaf al-madin malakuddin. Karena mengikuti orang-orang soleh. Karena iktida, mengikuti orang-orang soleh dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para imam-imam ahli fatwa, dari kaum muslimin, dari kaum salaf soleh yang lalu, itu adalah tiang atau tonggaknya agama. Mengikuti mereka, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam ahli fatwa, dari ulama salaf soleh adalah tonggaknya atau tiangnya agama. Apakah kana Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu wa kana minar rasikhin fil ilm. Sungguh kata beliau kembali menambahkan, Sayyidina Zaid bin Sabit salah seorang sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah, yang ahli dalam faraid, juga ahli dalam khat, sahabat Rasulullah yang menjadi katib, salah seorang tukang tulisnya Rasulullah, sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Wa kana min ar-rasikhin fil ilm, beliau adalah orang yang menguasai ilmu, orang alim, termasuk orang yang mendalami ilmu. Yaqbal jawaiza Muawiyah wa banihi Yazid, beliau menerima hadiah-hadiah pemberian Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah kan penguasa, dan anaknya, putranya yang bernama Yazid, Yazid bin Muawiyah ini. Beliau menerima hadiah dari kedua raja ini, kedua
penguasa. Wa kana, ini contoh dari sahabat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu an ma'a wara'ihi wa fadlihi. Dan sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ini terkenal sahabat yang wara. Wara ini. Beliau sahabat Ibnu Umar dengan sifat wara'nya dan kemuliaan, keutamaannya, yaqbal hadaya sihrihi Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Beliau menerima hadiah-hadiah iparnya. Beliau punya ipar itu seorang pejabat. Iparnya seorang pejabat yang bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa yakul ta'amahu, dan beliau makan makanan yang diberi oleh Sayyidina Mukhtar bin Abi Ubaid ini, seorang pejabat ini. Dia nerima dan dia makanya sahabat Abdullah bin Umar, orang yang terkenal wara. Nah, ini yang diikuti oleh Abu Umar bin Abdul Bar tadi. Nah, jadi para sahabat juga ada yang melakukan seperti itu. Wa yaqbal summa wa qala Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat Nabi juga namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang hafal Quran dan terkenal memiliki suara yang bagus. Rasulullah kalau lagi sumpah memikirkan umat, problem umat, Rasulullah panggil ini sahabat Abdullah bin Umar, arihni ya Abdullah bin Mas'ud. Ya Ibn Mas'ud, ini suruh baca Quran. Dengar Quran itu langsung tenang lagi. Dengar Quran, langsung hilang kesumpahan itu kan dengan suara yang bagus tadi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Waqad mali'a ilman li rajulin sa'alahu, dan beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud telah memenuhi dengan ilmu seorang pria yang bertanya kepada beliau. Jadi suatu hari ada seseorang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaannya, faqala, orang itu yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, innali jaran ya'malu biriba. Wahai sahabat Abdullah, aku punya tetangga ini bekerja pekerjaan yang riba, melakukan pekerjaan riba, ya seperti umpamanya ya kalau yang sekarang kita ya kerja bank lah umpamanya ya, melakukan pekerjaan riba. Kata si orang bertanya ini, wala yattanib bi maqsabihi al-haram, dan dia tidak menjauhi usahanya yang haram ini. Tetap menekuni. Biasanya kan usaha-usaha seperti ini kan hasilnya kan besar. Dia tidak menjauhi usahanya yang haram ini. Wa yad'uni ila ta'ami. Dia mengundangku untuk sebuah jamuan. Dia mengundang aku, mungkin ada acara tasyakuran atau apa. Dia mengundangku untuk makan makanannya. Apa ujibuhu? Apakah aku boleh memenuhi undangannya? Nah, kalau memenuhi undangan, kalau datang ya pasti kan makan. Makan yang dihidangkan oleh orang tadi. Dia sudah masyhur, dia tetangganya itu bekerjanya, usahanya itu usaha riba tadi. Faqala, apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Faqala, na'am. Ya, katanya. Lakal mahna wa alail ma'sam. Bagimu sebuah anugerah pemberian, dosanya dia yang nanggung. Kamu tidak ikut dosa, kamu cuma makan. Berarti dia memberikan makanan, memberi hadiah, ya terima. Itu ada pemberian, itu ada hadiah itu, halal. Yang dosa ya dia karena melakukan usaha yang dosa itu dia. Nah, itu kata jawaban Abdullah bin Mas'ud. Malam ta'alam asy-syai' bi'ainihi haraman. Selama kamu tidak mengetahui benda yang haram. Memang benda yang haram. Dan kalau masalah riba ini kan masih mungkin masih ada khilaf atau masih ada mungkin dia ada usaha yang lain, namanya. Belum tentu, belum mengerti, belum jelas itu. Sudah, tidak apa-apa, diterima, dimakan. Selama umpamanya dia tidak selama engkau tidak mengetahui sesuatu yang dihidangkan, barangnya itu barang haram, atau umpamanya dihidangkan ada ciunya di situ, mungkin ada babi panggang apa di situ, umpamanya kan berarti haram itu. Ya jangan dimakan. Wa qala Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman, sahabat ini masih beliau menceritakan sahabat ini. Wa qala Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lamma su'ila an jawaiz sultan,
Sayyidina Utsman bin Affan tatkala beliau ditanya tentang hadiah-hadiah penguasa, hadiah atau pemberian pejabat, bagaimana hukumnya? Beliau mengatakan lahamuz zabiyyin zaki. Kata beliau mengatakan, beliau mengkiaskan. Jawabannya itu tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram. Tapi beliau mengibaratkan hadiah dari penguasa, pemberian dari pejabat itu ibaratkan seperti daging kijang yang bersih. Artinya kan halal berarti ya. Daging kijang kan halal, daging kijang yang bersih, artinya boleh dimakan. Kalau ada pejabat ngasih hadiah atau apa, tidak apa-apa, terima. Haram. Enggak, boleh terima. Nah, sebentar lagi kan ini kan musim-musim di mana para pejabat gencar-gencarnya memberikan enggak usah ditanyakan uangnya dari mana, ya pentingnya sudah istilahnya iya. Masalah kerjaannya haram itu urusan dia. Itu yang dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi, la kalmahna wa alaihi isim. Dosa dia yang nanggung, ya kita pemberian yang diberi ya halal, kita nerima. Yang penting kita tidak menipu umpamanya. Tidak menipu, tidak memaksa dia untuk mengasih. Wa kana Sya'bi, dan Imam Sya'bi wa huwa min akabir tabi'in. Imam Sya'bi termasuk para seniornya para tabi'in. Tabi'in itu di bawah sahabat. Imam Sya'bi, dia termasuk seniornya para tabi'in. Yu'allim aulada Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengajar anak-anaknya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini seorang raja, seorang khalifah, kan penguasa ini. Imam Sya'bi ngajar anak-anaknya, diminta untuk ngajar anaknya. Wa yaqbal jawaizahu, dan beliau menerima upah yang diberi oleh Raja Abdullah bin Marwan ini, beliau terima hadiah atau upah yang diberi, itu diterima. Walaupun beliau tidak menetapkan harus bayar sekian, tapi beliau terima kalau dikasih, beliau terima. Wa yakul sa'amau, dan beliau juga memakan makanannya. Makanan yang diberikan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau makan. Wa kana Ibrahim an-Nukhai wa sa'ir ulama'il Kufah wal Hasan al-Basri ma'a zuhdihi wa wara'ihi. Dan Imam Ibrahim an-Nukhai dan semua para ulama Kufah. Ulama di Kufah itu di negara Irak. Di negara Irak itu ada dua kota besar, Kufah sama Basrah. Kufah sama Basrah itu. Itu dua kota ulama itu. Termasuk Imam Ali karramallahu wajhah, setelah meninggalnya Rasulullah, beliau hijrah ke Kufah ini. Beliau hijrah ke Kufah. Nah, Imam Ibrahim an-Nukhai dan seluruh ulama Kufah, dan termasuk Imam Hasan al-Basri yang terkenal, Imam Hasan al-Basri. Ma'azuri bersamaan dengan zuhudnya beliau. Imam Hasan al-Basri seorang yang zuhud, wara dan sifat wara'nya. Wasairu ulama al-Basra, dan seluruh ulama Basrah. Wa Abu Salamah bin Abdurrahman, dan juga Abu Salamah bin Abdurrahman, wa Aban bin Utsman, wal fuqaha sab'ah, dan para ahli fikih yang 7 bil Madinah, yang ada di kota Madinah. Ada Sa'id bin Musayyib, selain Imam Sa'id bin Musayyib. Selain ini sangat wara' Imam Sa'id bin Musayyib ini, beliau adalah menantunya sahabat Abu Hurairah. Beliau ini, sahabat Sa'id bin Musayyib ini, selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbirnya imam. Artinya 5 waktu selama 40 tahun itu tidak pernah, jangankan terlambat salah satu rakaat, tidak pernah ketinggalan takbirnya imam. Senantiasa jamaah selama 40 tahun, bukan 40 hari, 4 bulan ini. 40 tahun istiqomah. Wah, tidak heran kalau beliau diangkat derajatnya oleh Allah SWT, sang istiqomahnya itu. Itu yang sulit itu, istiqomah ini. Kita ini kadang-kadang banyak pekerjaan, kadang-kadang sholat jamaah pun ditinggal. Bukan terlambat lagi, ditinggal kan ya. Kalau terlambat masih mending, masih dapat jamaah. Ini kadang-kadang ditinggal sholat sendiri karena sibuknya dengan pekerjaan. Ini kita ini. Ini beliau ini bukan orang yang nganggur, sibuk. Beliau juga mengajar, beliau juga muthala'ah, bekerja, tapi tidak pernah itu.
Tidak pernah sampai alfa sholat jamaahnya. Setiap imam takbir, beliau langsung takbir. Artinya kan tidak pernah terlambat. Itu sahabat Syekh Sa'id bin Musayyib, mertua menantunya sahabat Abu Hurairah. Nah, selain beliau ini, yaqbaluna jawaiz sultan ya. Tadi yang ulama yang ana sebutkan tadi, selain Sayyidina Sa'id bin Musayyib ini, mereka semua menerima hadiah dari penguasa, menerima hadiah dari penguasa, wal umara, dan hadiah-hadiah dari para pejabat. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang mujtahid juga. Ma'a fadlihi wa war, dengan kemuliaan dan sifat wara'nya, yaqulu, beliau mengatakan, jawaizu sultan wal umara ahabbu ilayya min silatil ikhwan. Pemberian hadiah dari penguasa dan pejabat itu lebih kusukai daripada pemberian para ikhwan, para saudara orang-orang biasa yang bukan pejabat, maksudnya para ikhwan itu para saudara-saudara muslim yang bukan pejabat. Dan kenapa? Li'annal ikhwan yamunnun wal umara la yamunnun. Alasan beliau, karena para orang-orang awam biasa ini kalau memberi itu kadang-kadang ngungkit-ngungkit. Ngungkit-ngungkit kalau memberi itu. Tapi kalau pejabat itu tidak ngungkit-ngungkit, udah kadang-kadang itu bahkan uang yang diberikan itu uang sisa-sisa, tidak ngungkit-ngungkit ya. Kalau para pejabat kalau memberi tidak ngungkit-ngungkit. Karena memang mereka memiliki. Tapi kalau para orang-orang biasa kalau memberi itu kadang-kadang ngungkit-ngungkit itu. Nah, itu yang kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, aku lebih senang kalau yang ngasih itu pejabat ataupun penguasa, karena mereka tidak akan mungkin mengungkit-ngungkit. Nah, itu la yamunnun. Wa mislu hadza an fudala ulama katsir. Dan hal seperti ini banyak dilakukan dari kalangan para ulama-ulama yang mulia. Menerima pemberian pejabat, makan dari makanan para pejabat itu dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para setelah mereka, ulama-ulama yang mulia, bukan orang-orang sembarang itu. Qad jama'an nasu fi abwaban. Orang-orang telah mengumpulkan di dalamnya beberapa bab tentang membahas tentang perbuatan para ulama itu. Wali Ahmad bin Khalid faqih al-Andalus wa alimuha kitabun hamalahu ala wad'ihi ta'anu ahli baladihi ali fi qabulihi jawaiz al-Amir Abdurrahman An-Nasir. Imam Ahmad bin Khalid, seorang faqih, seorang ahli fikih di kota Andalus. Andalusia itu di Spanyol. Dulu yang pernah dikuasai oleh Islam selama 8 abad itu. Itu Andalus. Ada Imam Ahmad bin Khalid, seorang ahli fikih dan orang alim di Andalus ketika itu. Beliau memiliki sebuah kitab khusus membahas masalah pemberian hadiah pejabat, hadiah penguasa ini. Yang mendorong beliau untuk menyusun kitab ini, menulis ini, karena beliau ada sebagian ahli, sebagian orang mengkritik, mencela beliau karena beliau menerima hadiah pemberian penguasa pejabat yang bernama Abdurrahman An-Nasir ketika itu. Ketika beliau dikritik, dicela, beliau pun menulis kitab membahas, mengupas tuntas tentang kebolehan menerima hadiah ataupun pemberian para pejabat dengan memaparkan perilaku para sahabat dan tabi'in. Wa la'ala min ulama'i tabi'in ahadan tawarra'a an jawaiz sultan illa Sa'id bin Musayyib. Dan aku, kata beliau, kata Syekh Ahmad bin Khalid, tidak mengetahui seorang pun dari ulama di kalangan para tabi'in yang wara artinya tidak mau menerima hadiah dari penguasa kecuali satu orang. Tadi Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Selain beliau ini semuanya mau ngambil, mau menerima hadiah atau pemberian para pejabat, para pemimpin atau penguasa tadi. Illa Sayyidina Sa'id bin Musayyib bil Madinah, kota Madinah. Wa Ibnu Sirin, dan juga Ibnu Sirin bil Basrah, di kota Basrah. Ibnu Sirin juga tidak mau menerima. Beliau juga seorang tabi'in.
wasalaka sabilahuma fi dzalika Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Dan yang menempuh jalan mereka berdua menempuh jalannya Sayyidina Sa'id bin Musayyib dan juga Ibnu Sirin, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal juga muridnya Imam Syafi'i. Beliau juga tidak mau menerima. Beliau tidak mau menerima dari pemerintah, tidak mau menerima ini. Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal, dan beliau juga diriwayatkan sampai wafat disiksa oleh penguasa. Di antaranya mujahadah beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, terkenal alim, murid Imam Syafi'i, dan hafal beliau ini 1.000.000 hadis. Dalam kepalanya itu 1.000.000 hadis bersama sanad-sanadnya sampai ke Rasulullah. Luar biasa itu. Imam Syafi'i terkadang kalau ada masalah dalam hadis bertanya kepada muridnya ini. Nah, Imam Ahmad juga saling antara murid sama guru ini sambil mengambil faedah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau termasuk orang yang wara, tidak mau mengambil hadiah atau pemberian pemerintah. Itu yang mengikuti. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik malah mau menerima, masih mau. Terkadang juga para ulama mengambil, mereka nanti diberikan lagi kepada fuqara miskin. Nah, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Wa ahlu zuhdi wal wara' wa taqasyub rahmatullah alaihim ajma'in wa zuhud fi dunya min afdalil fadail wa la yahillu liman wafaqallah wa zahadahu fiha ay yuhrima ma abahallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ahlu zuhud, orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang wara', wa taqasyub, dan orang-orang yang hidup sederhana, tidak mau kemewahan, rahmatullah alaihim ajma'in, semoga Allah merahmati mereka semua. Ini yang mengikuti jalan tadi Sayyidina Sa'id bin Musayyib dan juga Ibnu Sirin, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga para ahli zuhud dan para ahli wara dan orang-orang yang memilih hidup sederhana. Termasuk guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, beliau lebih memilih untuk menolak, berhati-hati tidak menerima hadiah atau pemberian dari pejabat atau pemerintah, sebagaimana sudah kita ceritakan. Wa zuhdu fid dunya min afdalil fadail. Zuhud di dalam dunia itu termasuk paling afdalnya sesuatu yang utama. Paling utamanya keutamaan. Zuhud di dalam dunia. Zuhud ini tidak tidak terlalu terjun ke dalam dunia, lebih memilih menjauh dari dunia, memilih hidup sederhana seadanya seperti kehidupan Rasulullah SAW. Itu paling afdalnya keutamaan. Wala yahillu liman wafaqallah wa zahadahu fiha ayyuhrima ma abahallah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh bagi orang yang telah diberi taufik oleh Allah SWT dan diberikan kezuhudan oleh Allah di dalam dunia, Allah berikan dia kemampuan untuk zuhud di dalam dunia, tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti menerima hadiah dari penguasa, pejabat, itu kan sesuatu yang boleh, tidak boleh diharamkan. Itu kata. Wal ajab min ahli zamanina ya'ibuna syubhat wa yastahiluna muharramat. Dan yang mengagumkan, mengherankan di zaman kita ini, mereka mencela barang orang yang syubhat tetapi menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Termasuk menerima dari pejabat, itu kan termasuk syubhat, bukan haram. Ini yang dicela oleh mereka. Tetapi mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalladzina sa'alu Abdullah bin Umar anil muharram, anil muhrim yaqtulul Quran. Seperti orang-orang suatu hari ada bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar anil muhrim, tentang orang yang berihram lalu membunuh
kutu itu. Orang sedang berihram, kemudian di kepalanya ada kutunya, kemudian dibunuh. Bagaimana hukumnya? Kata faqala lisail Sayyidina Umar sahabat Ibn Umar menjawab, ya, man antum? Kalian ini siapa? Orang dari mana? Tanya, tidak langsung dijawab, tanya dulu, ini kalian dari mana? Faqalu min ahli Kufah. Kami dari penduduk kota Kufah di Irak. Faqala, sahabat Abdullah bin Umar menjawab, tas'aluna an qatl Quran wa antum qataltum Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kalian ini bertanya tentang membunuh kutu, sementara kalian telah membunuh cucunya Nabi Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, kan orang-orang Kufah kan termasuk orang-orang yang berkomplot membunuh cucunya Nabi Sayyidina Husain di Karbala itu. Kan orang-orang Kufah. Nah, kalian bertanya tentang membunuh kutu yang masih syubhat, nah, sedangkan kalian sendiri telah membunuh Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Wa hada mabniun ala ma taqaddam min qauli Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini berdasarkan apa yang telah lalu dari ucapan pendapatnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan lakal mahna wa alaihil ma'sam. Lakal mahna wa alaihil ma'sam. Artinya, engkau bagimu adalah sebuah pemberian dan dosanya dia ketika ada orang bertanya kepada beliau tentang tetangganya yang bekerja riba, kemudian mengundang dalam sebuah jamuan. Kata sahabat Abdullah bin, boleh, lakal mahna wa alaihil ma'sam, itu adalah sebuah pemberian untukmu dan dosanya dia yang nanggung. Yakni maknanya laka haqqun fi baitil mal wal mas'ul an at-takhlif fihi huwa sultan. Laka yakni laka haqqun, kau memiliki hak dalam baitul mal. Artinya dari harta pejabat, penguasa itu kan rakyat kan juga punya hak sebenarnya itu. Yang ada pada penguasa pejabat itu haknya rakyat juga. Wal masul yang bertanggung jawab tentang adanya campur baur haram halal di situ, itu ada penguasa itu. Yang dosanya mereka. Ketika mereka memberi hadiah kepada kita, pemberian makanan, ya boleh kita ambil. Itu adalah hak kita. Hak kita sebagai rakyat ini. Binaan ala anna al-haram la yata'allaq bi dhimmatin. Berdasarkan bahwasanya perkara haram itu tidak berkaitan dengan dua bizimmatin, dua tanggungan. Yang nanggung itu satu. Jadi kalau ada orang yang bekerja haram, kemudian dia memberi hadiah kepada seseorang dari hasil pekerjaannya, ya yang haram yang dosa yang diberi itu yang tidak ikut dosa. Dia diberi ya halal. Dia tidak tahu menahu urusan pekerjaan itu. Jadi perkara haram tidak berkaitan dengan dua tanggung. Wahya masalah usuliyah, dan itu adalah masalah usul. Biha terdapat perselisihan yang sudah diketahui. Perselisihan, ada yang lebih memilih berhati-hati, memilih wara, tidak mau. Tidak mau. Ya boleh juga mengambil seperti yang dilakukan para sahabat, para tabi'in melakukan. Ini dilakukan oleh para ulama salaf, menerima hadiah, pemberian makanan dari penguasa itu dilakukan oleh para ulama salaf. Jadi jika kita menerima ya tidak masalah. Tapi kalau kita mau memilih lebih zuhud lagi, lebih wara, tidak diterima, ataupun diterima dibagikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau kita mengambil pun tidak masalah. Jadi sudah jelas, tidak perlu ragu-ragu lagi. Kalau ada umpamanya ada orang pekerjaannya umpamanya riba atau apa, dia ngasih ya terima, tidak apa-apa.